Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tenangkan diri dan masuk ibadah keluarga pada malam ini. Jemaat, mari berdiri untuk kita mengangkat Mars GPIB Bethesda Sidoarjo. Semangat membangun persekutuan, bersaksi tentang kabar keselamatan, melayani sesama dengan sukacita, hadirkan damai sejahtera di dunia. Tuhan izinkan dan Dia bangunkan, Tuhan tempatkan baiknya dan umatnya. GPIB Bethesda hadir di bumi Sidoarjo, menjadi saksi-saksi Kristus, bersatu dan bergandengan tangan selalu, teguhkanlah iman, harapan dan kasih. Jemaat misioner yang tidak kenal lelah, menyebarkan kasih karunia penebus. Yang selalu mempersatukan berbagai suku, bahasa dan budaya, siap sedia menjawab segala tantangan, tetap setia dalam pengajarannya. Ayo satukan derap langkahmu, hidup rukun damai saling mengasihi, wujudkan amanat agung Tuhan kita Sang Penebus bagi seluruh umat manusia. GPIB Bethesda tetap jadi berkat. Mari kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita angkat pujian dari Kitab Bakti 10 bait 1 dan 2, Ku puji Yesus Tuhanku. Ku puji Yesus Tuhanku, ku masyurkan nama-Nya, tiada nama apapun semanis nama Yesus. Muliakan nama Tuhanmu yang tinggi dan berkuasa, tiada nama apapun sedahsyat nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, penebus dosa isi dunia ini, kami datang kepadamu menyatakan syukur kami atas segala kebaikan-Mu yang telah memelihara kami sampai pada malam ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang agung itu, yang tetap menaungi kami. Dan terima kasih untuk persekutuan bersama malam ini. Berkatilah persekutuan kami dan kuduskanlah agar berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri, mari kita bermazmur dari Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Ayat-ayat yang menjorok keluar saya yang membaca
dan yang menjorok ke dalam jemaat yang membaca. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlabian Mazmur Daud, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. sebab musuhku mundur, Tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat satu pujian dari Kitab Bakti 61 bait 1 dan 2, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, tapi hikmat kami terbatas untuk mengerti, memahami akan kehendak-Mu. Karena itu kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami dapat mengerti firman yang kami baca untuk menjadi berkat dasar kehidupan kami hari ini dan selamanya. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk kita mendengar firman Tuhan yang hari ini pembacaannya berdasarkan kitab Perjanjian Lama, kitab Rut pasal 2, ayat 11 sampai ayat 17, demikian firman Tuhan. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu. Dan Boas mengunjukkan bertih gandum
kepadanya, makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, jangan ia diganggu. Bahkan harus kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema dari renungan ibadah keluarga ini adalah bersyukur untuk kerja. Saya ulangi, bersyukur untuk kerja. Mungkin jemaat pernah mendengar sebuah nama yang sangat cukup terkenal. Dia salah satu orang terkaya di dunia. Dia orang ke-22 yang berpengaruh di dunia. Orang itu namanya Jack Ma. Jack Ma. Dia bukan orang Indonesia. Dia orang Cina atau kewarganegaraan Cina. Jack Ma ini adalah seorang pengusaha tingkat dunia yang sukses. Dia punya e-commerce Alibaba yang mendunia itu. Dan dari e-commerce Alibaba ini dia mendapatkan keuntungan atau penghasilan yang sangat besar yang menjadikan dia salah satu orang yang terkaya di dunia. Menarik saya mengutip cerita hidup Jack Ma karena dia bukan hanya seorang pembisnis yang sukses, handal, tapi dia seorang motivator yang hebat, yang ulung. Pada satu kesempatan dia bertemu dengan anak-anak muda dari negara-negara miskin. Lalu dia berkata demikian, saudara, jangan kamu menyesal kalau engkau terlahir miskin. Tetapi menyesallah kalau engkau mati tetap menjadi orang miskin. Itu kalimat yang luar biasa paling tidak menurut saya. Jack Ma memotivasi anak-anak muda dari negara-negara miskin. Dia mau mengatakan bahwa kalian memang lahir di negara yang miskin. Dan mungkin dari orang tua yang miskin. Dan Jack Ma katakan, tapi jangan engkau menyesal karena itu. Karena memang kita lahir di keluarga siapa, dalam status sosial seperti apa, bahkan dari bangsa apa, kita tidak bisa memilih. Itu semuanya kehendak Tuhan. Seperti Bapak, Ibu, Saudara saya tidak pernah berpikir saya lahir di tengah-tengah keluarga orang Batak, di tengah-tengah keluarga orang Manado, di tengah-tengah keluarga orang Toraja, di tengah-tengah keluarga orang Jawa. Tidak ada yang ketika mau dilahirkan memilih untuk lahir di sebuah suku. Tetapi ketika kita sudah dibesarkan baru kita tahu kita dari suku apa, kita agama apa, siapa orang tua kita dan seterusnya. Kita tidak bisa memilih. Bahkan ketika kita lahir di tengah-tengah keluarga miskin pun ya kita juga tidak bisa memilih dan kita tidak bisa protes sama Tuhan. Tetapi Jack mau mengatakan bahwa menyesalah kalau engkau sampai mati tetap miskin.
Mengapa demikian? Kalau menurut Jack Ma, orang berhasil dan orang sukses tidak semata-mata karena dia lahir dari orang yang kaya atau sukses, atau dari orang tua yang mampu. Paling tidak itu dibuktikan oleh Jack Ma. Dia lahir dari keluarga yang sangat-sangat miskin. Dia lahir dari keluarga yang tidak punya. Tetapi ketika dia bertumbuh menjadi seorang anak remaja, dia menjadi seorang pemuda, dia berjuang, dia bekerja keras. Apapun dia kerjakan asal pekerjaan itu tidak melanggar hukum. Asal pekerjaan itu dalam bahasa rohani dia halal. Jack Ma melakukan semua pekerjaan sambil dia terus belajar melalui pekerjaan itu. Dan akhirnya dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Nah, Jack Ma mau memotivasi bahwa dalam kehidupan yang kita jalani ini ada banyak kesempatan yang bisa diperjuangkan, yang bisa diambil untuk menjadikan kita berhasil dan sukses. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah juga yang nampak pada diri Rut dalam pembacaan kita. Kita tahu bahwa Rut adalah menantu dari Naomi. Waktu itu Naomi dan Elimelek merantau ke Moab karena tanah Yehuda atau Bethlehem terjadi kelaparan hebat. Keluarga ini pergi ke Moab. Sampai di Moab ternyata Elimelek suami Naomi meninggal dunia. Anak mereka 2 laki-laki, Mahlon dan Kilion. Mahlon menikah dengan Rut, Kilion menikah dengan Orpa. Tapi sayangnya kemudian Mahlon dan Kilion meninggal dunia. Meninggal dunia di tanah Moab. Melihat, menyadari kejadian ini, maka kemudian Naomi mengambil keputusan untuk dia kembali ke tanah Yehuda atau Bethlehem. Karena dia tidak lagi punya siapa-siapa. Karena itu dia memberi pilihan kepada kedua menantunya Rut dan Orpa. Naomi menyuruh Rut dan Orpa kembali ke orang tuanya, ke tanah kelahirannya. Ternyata yang menyambut pilihan itu hanya Orpa. Tetapi Rut, dia tidak menyambut usulan dari mertuanya Naomi. Dia ingin bersama dengan Naomi, di mana Naomi berada di situ aku berada. Di mana Naomi tidur di situ aku pun tidur. Bahkan Naomi mengatakan bangsamu adalah bangsaku, Allahmu juga adalah Allahku. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati. Padahal Rut tahu persis bahwa Naomi seorang janda yang miskin yang tidak punya apa-apa. Dia pun juga demikian. Kalau mereka pulang ke Yehuda dan Bethlehem, tidak ada harta yang bisa dibanggakan. Layaknya biasanya orang merantau dianggap sukses, lalu pulang banyak bekal, oleh-oleh untuk orang di kampung. Sehingga ketika Naomi pulang bersama dengan Rut, maka Naomi mengganti namanya menjadi Mara yang artinya pahit. Karena dia malu, karena dia merasa hidupnya penuh dengan kepahitan. Sesampainya di Yehuda dan di Bethlehem, inilah yang dilakukan yang kita bisa belajar dari Rut. Untuk mempertahankan hidupnya bersama dengan mertuanya, Rut mau bekerja apa saja. Dia tidak malu melakukan pekerjaan, yang penting dapat makan, yang penting pekerjaan itu halal, yang penting pekerjaan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka kemudian Rut bekerja kepada saudara dari suaminya Elimelek, yaitu Boas. Padahal sebenarnya bisa saja Rut minta kemudahan karena Boas ini masih keluarga Elimelek. Dan Boas inilah yang akan menebus keluarga ini. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Rut. Rut lebih baik bekerja dengan kedua tangannya yang dianugerahkan Tuhan. Rut lebih baik bekerja mengeluarkan keringat daripada dia meminta-minta. Rut lebih baik dia capek dan lelah untuk bekerja dan mendapatkan hasil daripada dia hidup dari pengasihan orang lain. Dan benar, Rut akhirnya bekerja sebagai pemungut jelai atau gandum dari sisa-sisa orang yang panen. Mungkin itu adalah, katakanlah, jelai-jelai yang terbuang, yang orang lain mungkin malu untuk mengambil sisa-sisa. Tapi bagi Rut,
Jelai-jelai yang jatuh yang menjadi sisa-sisa itu tetap berkat Tuhan. Dan Rut tetap mau bekerja untuk berkat yang Tuhan berikan. Dan akhirnya dia bekerja dari pagi, siang sampai sore. Dia tekun melakukan itu. Walaupun yang dia bawa pulang mungkin tidak sebanyak seperti orang-orang lain. Tapi Rut bekerja dengan tekun, dengan rajin. Melihat ketekunan Rut, maka Boas pun akhirnya tertarik. Karena melihat kesungguhan, keseriusan, kerja keras dari Rut. Makanya kemudian Rut dijaga oleh Boas. Bahwa orang-orang lain, laki-laki yang ada yang bekerja bersama Boas tidak boleh mengganggu Rut. Bahkan jika tidak ketahuan, diminta dari pemungut-pemungut atau pemanen-pemanen ini menjatuhkan lebih banyak lagi jelai-jelai agar Rut bisa mengambil lebih banyak lagi. Itulah keteladanan dari Rut. Sebenarnya ibu bapak dan saudaraku yang diberkati Tuhan, Rut bisa memakai kemudahan lain untuk dia dapat berkat. Karena tadi saya katakan Boas adalah keluarga dari Elimelek suami Naomi. Tapi Rut tidak mau dia mendapatkan berkat tanpa bekerja dan berusaha. Melalui pekerjaan inilah nanti Rut akhirnya menikah dengan Boas. Dari Rut dan Boas ini nanti sampai kepada Yesus Kristus. Yang kalau kita baca di silsilah pada Injil kitab Matius pasal 1. Nah, apa arti firman ini bagi kita Bapak, Ibu dan saudara sekalian? Seperti tema kita, bersyukur untuk bekerja. Harusnya kita dalam mencari atau memperoleh berkat Tuhan, kita harus bekerja. Tuhan sudah memberikan kita 2 tangan, 2 kaki, 2 mata untuk kita bekerja. Tapi terkadang kita pilih-pilih bekerja. Kita terkadang kena penyakit gengsi. Padahal sebenarnya pekerjaan apapun selama itu halal, selama itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan atau hukum negara, kita mengerjakannya. Tapi kadang-kadang karena gengsi, kita tidak mau bekerja. Kita pilih-pilih. Padahal bisa jadi melalui berkat yang dianggap mungkin hina oleh manusia, di situ berkat Tuhan melimpah untuk kita. Bahkan juga mungkin ketika kita bekerja, kita kurang sungguh-sungguh. Kita kurang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita bekerja hanya untuk upah. Maksudnya saya bekerja hanya untuk gaji. Yang penting saya sudah bekerja, saya dapat gaji, selesai. Padahal bekerja yang sebenarnya adalah kita bukan hanya bekerja untuk upah, tapi kita bekerja juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui pekerjaan kita, Tuhan dimuliakan. Seperti Boas, melihat Rut begitu luar biasa. Dia tertarik, ada sesuatu yang berbeda. Coba bayangkan kalau kita bekerja pada yang tidak seiman, lalu kita bekerja dengan sungguh-sungguh, orang itu mungkin akan memperhatikan kita dan akan bertanya kepada kita. Sehingga melalui pekerjaan itu, kita bersaksi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, ibu bapak dan sekalian, seperti Rut, mari kita malu kalau kita hanya meminta, kita hanya mengharap belas kasihan dari orang lain. Rut lebih baik dia bekerja keras. Rut lebih baik dia capek dan lelah. Yang penting dia bekerja untuk mendapat berkat. Rut tidak mau dikasihani atau hidup karena belas kasihan. Rut mau mandiri sehingga dia bekerja. Kalau kita memiliki mentalitas seperti Rut, maka saya percaya kondisi dan keadaan kita akan berubah. Sebab tadi Jack Ma juga katakan kita menyesal dan malu kalau kita mati, keadaan kita masih sama seperti kita dilahirkan, tidak ada perubahan. Harusnya kita berupaya, kita berusaha. Dalam satu perkara kecil, berkat yang mungkin tidak sebanding dengan kebutuhan, ketika kita bersyukur melalui pekerjaan itu, nanti kekurangannya biar Tuhan yang tambahkannya. Yang penting kita bekerja dulu. Yang penting kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nanti Tuhan yang akan melengkapi apa yang kurang itu. Sehingga Rut dipelihara hidupnya, bahkan akhirnya dia menjadi istri dari Boas. Mari saudaraku kita bekerja
dengan penuh syukur, bekerja dengan penuh sukacita, dan mari kita bekerja dengan segenap hati agar melalui pekerjaan itu Tuhan menyatakan berkat-Nya. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang tadi kita dengar bersama, kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 289 bait 1 dan 2, diberikan padaku. Diberikan padaku dua tangan untuk bekerja, juga dua kakiku yang menopang tubuhku. Ku patut bersyukur memuji namanya. Tuhan mengasihiku, ku rajin bekerja berkarya baginya, menyenangkan hatinya. Diberikan padaku suara untuk puji namanya, juga diberikannya lagu indah dan merdu. Gembira hatiku bernyanyi baginya. Oh, betapa indahnya. Mari bersamaku bernyanyi bergema, memuliakan namanya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah disapa Tuhan melalui firman-Mu. Kami belajar dari Rut. Ketika Rut tidak mau hidup karena pengasihan atau belas kasihan orang lain, dia bekerja pagi, siang, dan malam dengan tekun, dengan bekerja keras, sehingga dia mencukupi kehidupan dirinya dan juga mertuanya. Kiranya kami juga mau menjadi seperti Rut. Kami tidak ingin dikasihani atau hidup karena belas kasihan orang, tapi kami bekerja apapun selama itu halal, tidak bertentangan dengan iman dan juga tidak bertentangan dengan hukum negara. Dan melalui pekerjaan itu kami juga memuliakan akan nama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi GPB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Berkati program kerja kami untuk dapat kami kerjakan dengan baik. Berkati seluruh diaken, penatua, dan pendeta untuk kami bersama-sama melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Berkati juga pengurus dan pelayan unit-unit misioner di ke-6 Pelkat, komisi, dan panitia, supaya kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Didukung oleh warga jemaat, kami juga boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian masing-masing, sehingga melalui kebersamaan itu apapun yang sulit, apapun yang berat akan menjadi ringan dan mudah karena kami boleh mengerjakannya bersama-sama. Hamba berdoa bagi setiap keluarga di setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, berkati untuk menjadi berkat bagi jemaat memenuhi kebutuhan hidup. Tuhan berkati kami selaku orang tua dapat mendidik, mengarahkan anak-anak dengan baik. Kami suami dan istri dapat membangun kehidupan perkawinan yang harmonis. Anak-anak boleh bekerja dengan baik dan berkarir dengan baik. Anak-anak kami yang belum bekerja, Tuhan buka jalan untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Anak-anak kami yang masih dalam pendidikan dari tingkat rendah sampai yang tertinggi, Tuhan berkati. Supaya mereka boleh menjadi anak yang pandai, anak pintar, tetapi juga anak yang takut akan Tuhan, hormat pada orang tua dan mengasihi sesama, sehingga mereka boleh berhasil dan sukses dan menjadi kebanggaan kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati juga akan kehidupan setiap keluarga yang pasti memiliki tantangan pergumulan hidup masing-masing. Kami berdoa kiranya kami dikuatkan dalam pergumulan dan yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Begitu juga untuk semua harapan, Tuhan tolong berkati supaya setiap cita-cita dan harapan yang baik menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami juga saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Indonesia menjadi negara yang damai. Setiap anak-anak bangsa saling menghormati walaupun kami berbeda suku, agama, dan sebagainya. Kami boleh membangun Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Kami berdoa Tuhan,
bagi pandemi COVID-19 yang masih kami alami, Tuhan berkati. Biarlah melalui kesadaran seluruh warga negara, akhirnya COVID-19 dapat kami lalui dan Indonesia bisa berstatus endemi. Supaya kegiatan-kegiatan sosial kami dapat berjalan dengan baik dengan campur tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi saudara kami di Ukraina yang sedang berperang. Tuhan berkati, kiranya Rusia dan Ukraina boleh berdamai sehingga rakyat tidak menjadi korban. Tapi kami membangun kehidupan antar bangsa yang saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan, masih banyak yang ingin kami minta dan kami syukuri, tapi Tuhan sudah mengerti dan memahami apa yang tersembunyi dalam hati dan pikiran kami. Sempurnakan doa ini, jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan hamba kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 303A, Pujilah Khalik Semesta. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Mari kita menyerahkan ungkapan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menyatakan syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat yang Engkau karuniakan dan yang dapat kami nikmati dalam hidup ini. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Terimalah persembahan syukur kami ini dan berkatilah untuk kelangsungan pelayanan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan marilah kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 277 bait 1 dan 2. Firman Allah sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu.
Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Allah yang kudus akan tinggal dan menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya.